Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United menelan kekalahan setelah diperdaya oleh Newcastle United dengan 2 gol tanpa balas. Sementara Chelsea resmi memecat Graham Potter dari kursi kepelatihan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada West Ham United yang meraih kemenangan atas Southampton dengan skor 1-0. Sedangkan Newcastle United membalaskan dendam kekalahannya di final setelah menekuk MU dengan 2 gol tanpa balas. West Ham berhasil meraih poin penuh saat berhadapan dengan Southampton pada pertandingan pekan ke-29 Premier League. Skuad The Hammers menang tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan ini dicetak oleh Nayef Aguerd pada menit ke-25. Meskipun gol tersebut sempat diperiksa melalui VAR. Tambahan 3 poin ini membuat West Ham United berhasil keluar dari zona degradasi. Skuad asuhan David Moyes menempati peringkat ke-14 dengan menorehkan 27 poin. Manchester United melakoni laga lanjutan pekan ke-29 Premier League saat berhadapan dengan Newcastle United. Di laga itu, skuad setan merah harus takluk dengan 2 gol tanpa balas. Kedua tim saling jual beli serangan sejak menit awal wasit menuju peluit kick off. Terbukti di menit ke-11 Anthony sempat menggocek dua pemain bertahan skuad The Magpies, bahkan sempat mengolongi Dan Burn. Sayang peluang tersebut masih gagal berbuah gol untuk skuad setan merah. Kemudian di menit ke-15 skuad Juventus KW sempat mendapat peluang emas untuk membuka keunggulan. Sayangnya saat itu David De Gea tampil gemilang dengan melakukan double save sekaligus. Pertama menepis sundulan dari Alexander Isak dan selanjutnya menghalau rebound dari Joe Willock. Kemudian anak asuh Eddie Howe terus melakukan gempuran kepada Manchester United. Namun dari banyaknya peluang belum ada satupun yang bisa dikonversikan menjadi gol. Selain itu Anthony sempat mendapatkan peluang emas di menit ke-41 babak pertama. Akan tapi tendangan volinya masih melenceng jauh di atas mistar gawang Nick Pope. Pada babak kedua barulah Newcastle United berhasil memecah kebuntuan di menit ke-65. Saat itu Joe Willock berhasil mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan umpan dari Alan Saint-Maximin. Gak cuma itu, 3 menit menjelang laga berakhir, Callum Wilson berhasil memastikan kemenangan skuad Petrodollar. Sundulan dari hasil tendangan bebas Kieran Trippier gak mampu diantisipasi oleh De Gea. Hasil ini membuat Newcastle United berhasil menyalip anak asuh Erik ten Hag di posisi 3 klasemen. Bruno Guimaraes dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan 50 poin dari 27 laga yang dimainkan. Usai laga, Erik ten Hag terlihat kesal dengan permainan anak asuhnya di laga ini. Sebagai informasi, di laga ini Manchester United cuma berhasil melesakkan 1 tembakan ke arah gawang. Lanjut ke hasil pertandingan La Liga, ada Real Madrid yang meraih kemenangan besar setelah memperdaya Real Valladolid dengan 6 gol tanpa balas. Hasil serupa juga diraih oleh rival sekota mereka yaitu Atletico Madrid yang berhasil menekuk Real Betis dengan skor 1-0. Real Madrid berhasil meraih 3 poin kala melakoni pekan ke-27 saat berhadapan dengan Real Valladolid. Pasukan Carlo Ancelotti berhasil membantai dengan 6 gol tanpa balas. Skuad Los Blancos membuka pesta golnya melalui gol dari Rodrigo Goes di menit ke-22 laga. Kemudian disusul dengan hat-trick dari Karim Benzema di menit ke-29, 32, dan 36. Bahkan di salah satu golnya, bomber asal Prancis ini mengemas golnya dengan cara yang cukup cantik. Saat itu Benzema mencetak gol setengah salto memanfaatkan umpan matang dari Rodrigo. Pada babak kedua, Don Carlo masukkan Eden Hazard untuk menggantikan Benzema. Keluarnya sang ujung tombak gak membuat lini serang Real Madrid tumpul. Terbukti Marco Asensio berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-73 laga. Bahkan Eden Hazard yang baru masuk ikut berkontribusi dengan mengkoleksi 1 assist. Assist tersebut diberikan kepada Lucas Vazquez yang mencetak gol 1 menit sebelum laga usai. Dengan hasil ini Real Madrid tetap masih menjaga peluang juara meski masih terpaut 12 poin dari Barcelona yang mengemas 71 poin. Villarreal meraih hasil positif dalam lanjutan pekan ke-27 saat berhadapan dengan Real Sociedad. Skuad kapal selam kuning berhasil menang dengan skor 2-0. Kedua gol Villarreal dirasakan melalui Daniel Parejo melalui titik penalti di menit ke-77. Disusul oleh Nicolas Jackson yang mengemas gol pada menit ke-81 pertandingan babak kedua. Hasil ini gak membuat Villarreal beranjak dari peringkat 6 klasemen. Kini mereka cuma terpaut 4 poin dari zona Liga Champions yang ditempati oleh Real Sociedad yang mengemas 48 poin.
Atletico Madrid meraih kemenangan saat berhadapan dengan Real Betis dalam laga lanjutan pekan ke-27 La Liga. Bermain di Civitas Metropolitano, skuad Los Rojiblancos unggul dengan skor tipis 1-0. Sejak babak pertama, kedua tim menampilkan permainan yang sengit. Barulah di menit ke-86, Atletico Madrid bisa mencetak satu-satunya gol melalui Angel Correa. Ini merupakan kemenangan keempat Atletico Madrid secara berturut-turut. Dengan begitu, skuad Los Rojiblancos semakin nyaman berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 54 poin. Kita pindah ke hasil pertandingan Serie A. Ada AS Roma yang meraih kemenangan besar setelah menundukkan Sampdoria dengan 3 gol tanpa balas. Sedangkan AC Milan sukses mencundangi Napoli di kandang sendiri dengan skor telak 0-4. Lazio berhasil mencuri poin saat bertandang ke Stadion Brianteo. Dalam laga tersebut, skuad Le Aquil menekuk AC Monza dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Skuad Bianconcelesti membuka keunggulan lewat sepakan Pedro di menit ke-13. Sergej Milinkovic-Savic berhasil menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas di menit ke-56. Hasil ini memperkokoh posisi Lazio di peringkat kedua dengan perolehan 55 poin. Terpaut 16 poin dari Napoli yang menempati puncak klasemen dengan 71 poin. AS Roma meraih 3 poin penuh dalam laga lanjutan pekan ke-28 Serie A. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Giallorossi sukses menekuk Sampdoria dengan 3 gol tanpa balas. Skuad asuhan Jose Mourinho tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Saya sampai menutup babak pertama, kedua tim gagal menceploskan satu pun gol. Memasuki babak kedua, Sampdoria harus bermain dengan 10 pemain. Saat itu Jason Murillo mendapat kartu kuning kedua di menit ke-52 setelah menjegal keras kaki Tammy Abraham. Unggul jumlah pemain langsung dimanfaatkan AS Roma lewat gol dari Jorginho Wijnaldum di menit ke-57. Sejak gol tersebut, skuad Giallorossi kembali mencetak 2 gol. 2 gol tersebut dilesakan melalui Paulo Dybala dan Stephen El Shaarawy. Dengan kemenangan ini, AS Roma gak beranjak dari peringkat 5 klasemen dengan perolehan 50 poin. AC Milan berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke Stadion Diego Armando Maradona di pekan ke-28 Serie A. Skuad asuhan Stefano Pioli berhasil menang dengan 4 gol tanpa balas. Pasukan Rossoneri berhasil membuka keunggulan lewat Rafael Leao di menit ke-17. Winger timnas Portugal itu merasakan tendangan sungkit hasil umpan dari Brahim Diaz. Selang 8 menit kemudian, gantian Diaz yang mencetak gol setelah melakukan gocekan kepada bek Napoli. Hasil ini bertahan hingga turun minum babak pertama. Di babak kedua, AC Milan gak mengendorkan serangannya. Hal itu dibuktikan dengan Leao yang berhasil mengemas brace setelah mengecoh 2 pemain bertahan Napoli. Gak cukup sampai di situ, Alexis Saelemaekers menutup pesta gol dengan gol solo run di menit ke-67. Skuad Rossoneri kini naik ke posisi 3 klasemen dengan torehan 51 poin. Guys, khusus untuk kamu yang dukung aku dan cetak gol harian, kamu bisa klik titik 3 di bawah atau geser ke kanan dan ucapkan terima kasih. Nah, kamu bisa dukung mulai dari 10.000 doang nih. Dukungnya bisa pakai GoPay atau Pulsa juga. Aku janji nama dan dukungan kamu akan aku bacain di cetak gol harian berikutnya. Bantu support cetak gol harian ya guys. Paris Saint-Germain gagal meraih kemenangan saat menghadapi Olympique Lyon di pekan ke-29 Ligue 1 Prancis. Pada laga tersebut, anak asuh Christophe Galtier takluk dengan skor tipis 0-1. Ultras PSG kembali mencemooh Lionel Messi saat sesi pengumuman starting line up. Kemungkinan besar La Pulga dihujat karena dirinya dirumorkan akan kembali ke Barcelona. Meskipun menguasai jalannya pertandingan, PSG terlihat kesulitan untuk menjebol gawang yang dikawal oleh Anthony Lopez. Sebaliknya, Lyon justru mampu mencuri gol lewat Bradley Barcola di menit ke-56. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Walaupun menelan kekalahan, PSG masih kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 66 poin. Kita beralih ke kabar rumor nih guys. Ada Manchester City yang diklaim bisa mendatangkan Jude Bellingham karena kedekatannya dengan Erling Haaland dan Jack Grealish. Masih dari rumor transfer klub Premier League, ada Chelsea yang mengincar Alejandro Balde untuk memperkuat sektor bek sayap. Jude Bellingham belum menentukan masa depannya bersama Borussia Dortmund. Cloud Offside mengabarkan kalau gelandang Inggris ini berkemungkinan akan berlabuh ke Manchester City. Laporan itu menyebutkan alasan kuat mengapa Bellingham bisa merapat ke Etihad. Salah satu faktornya dipengaruhi oleh kedekatan 2 pemain The Citizens. Pemain yang dimaksud adalah Erling Haaland dan juga Jack Grealish. Di sisi lain, Fabrizio Romano juga sempat membenarkan kabar tersebut dalam salah satu headlines beritanya.
Chelsea berencana untuk mendatangkan Alejandro Balde di bursa transfer mendatang. Bek sayap asal Spanyol ini bakal didatangkan untuk memperkokoh skuad The Blues untuk musim depan. Seperti diketahui, musim ini Chelsea kerap kehilangan bek sayapnya yakni Ben Chilwell dan Reece James. Alasannya kedua pemain ini sempat mengalami cedera yang panjang. Maka dari itu kedatangan Balde diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Meski begitu, Barcelona akan berjuang keras untuk meyakinkan sang pemain agar mau bertahan di Camp Nou Spotify. Next, ada Liverpool yang mengincar Conor Gallagher karena dinilai cocok dengan skema permainan Jurgen Klopp. Kita beralih ke kabar transfer Real Madrid nih. Mereka mengungguli Manchester United dalam perburuan Gonzalo Ramos. Liverpool berniat mendatangkan gelandang baru di bursa transfer musim panas mendatang. Bersumber dari media The Independent, manajemen The Reds tengah membidik Conor Gallagher. Pemain asal Inggris ini dipercaya mampu mengatasi permasalahan di lini tengah Liverpool. Apalagi Gallagher dinilai cocok dengan skema yang diterapkan oleh Jurgen Klopp. Kontrak Gallagher bersama Stamford Bridge akan berakhir di tahun 2025. Namun The Blues berencana menjual pemain karena terbentur dengan aturan finansial fair play. Gonzalo Ramos didemurkan sedang dalam radar Real Madrid untuk transfer musim panas mendatang. Pemain asal Portugal ini diproyeksikan sebagai penerus dari Karim Benzema. Ramos di musim ini mencuri perhatian karena sedang gacor-gacornya bersama Benfica. Pemain 21 tahun itu sudah mengemas 25 gol dari 27 laga di semua kompetisi musim ini. Bahkan demi bisa merekrutnya, skuad Los Blancos siap bersaing ketat dengan Manchester United. Namun Real Madrid harus menyiapkan dana 120 juta euro kalau ingin meminangnya. Mulai dari kabar rumor, kita masuk ke kabar resmi nih. Ada Leicester City yang resmi memecat Brendan Rodgers dari kursi kepelatihan. Bicara soal pelatih, Chelsea juga bersedia memecat Graham Potter dari kursi kepelatihan usai kekalahan atas Aston Villa kemarin. Leicester City resmi berpisah dengan sang pelatih Brendan Rodgers. Mantan pelatih Liverpool itu didepak usai membawa skuad The Fox meraih hasil negatif di sejumlah pertandingan. Terbukti di musim ini skuad The Fox harus terlempar di zona degradasi. James Maddison dan kawan-kawan bahkan gagal meraih satu kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Selain itu, pelatih berpaspor Inggris itu juga sempat diisukan bersih tegang dengan beberapa anak asuhnya. Namun hingga saat ini belum diketahui siapa pemain yang dimaksud. Chelsea resmi memecat Graham Potter dari kursi kepelatihan. Keputusan itu diambil setelah Chelsea menelan kekalahan atas Aston Villa pada pekan ke-29 Premier League. Sebenarnya Potter baru menukangi skuad The Blues pada musim panas kemarin. Akan tapi manajemen menganggap Potter telah gagal menjalankan tugasnya sebagai pelatih. Hal itu bisa dibuktikan dari merosotnya performa Chelsea. Saat ini skuad The Blues sendiri harus terseok-seok dengan gagal bersaing di papan atas dan kini menempati peringkat ke-11. Todd Boehly selaku pemilik mengucapkan banyak terima kasih kepada Potter yang telah mengabdi selama 7 bulan. Usai dipecat, manajemen menunjuk Bruno Saltor sebagai pelatih sementaranya. Sebelumnya Potter sendiri sudah didesak mundur oleh beberapa pemainnya. Mereka beranggapan kalau pelatih Inggris ini gak cocok dengan skema yang dijalankan. Di sisi lain, Bruno Saltor langsung mengemban tugas berat dengan bisa mengangkat performa The Blues, termasuk bisa memenangkan pertandingan di laga menghadapi Real Madrid. Sementara itu, menurut jurnalis kondang Fabrizio Romano, Julian Nagelsmann menjadi kandidat kuat untuk menjadi pelatih kepala The Blues selanjutnya. Chelsea resmi mendapatkan wonderkid asal Ekuador yakni Kendry Páez. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Italia yaitu Fabrizio Romano. Romano menyebut kalau Páez didatangkan dari klub asal Ekuador yakni Independiente del Valle. Skuad The Blues harus merogoh kocek 20 juta euro untuk memboyong pemain 15 tahun tersebut. Romano menambahkan kalau Páez baru akan bergabung ke Stamford Bridge saat usianya menginjak 18 tahun. Baru muncul secara mengejutkan memecat Julian Nagelsmann dari kursi kepelatihan. Pemecatan tersebut membuat mantan presiden di Rotten Uli Hoeneß memberikan komentarnya. Hoeneß menyebut Nagelsmann didepak oleh manajemen karena menjalani liburan. Padahal skuad The Bavarian sendiri baru saja dikalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 2-0. Di sisi lain, Hoeneß menambahkan kalau Nagelsmann gak akan dipecat seandainya gak melakukan liburan. AFC mengecam tindakan tentara Israel yang menembakkan gas air mata di laga final Liga Palestina yang mempertemukan Balata FC versus Jabal Al-Mukaber. Di kabar penutup nih guys, ada PSIS Semarang yang meraih kemenangan telak atas PSS namun harus ternodai oleh aksi kericuhan dari para supporter. AFC mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan oleh tentara Israel.
Sebelumnya para tentara tersebut melakukan serangan gas air mata saat laga final Liga Palestina beberapa hari yang lalu. Saat itu banyak pemain dan para fans yang mengalami sesak nafas. AFC pun menyerukan agar tentara Israel bisa menghentikan segala tindakan. Selain itu, AFC juga berdiri dalam solidaritas Asosiasi Sepak Bola Palestina. Sebelumnya, Presiden Sepak Bola Palestina Jibril Rajab sudah melaporkan hal tersebut kepada FIFA. Namun hingga saat ini FIFA belum menindaklanjuti laporan dari Rajab tersebut. PSIS Semarang meraih kemenangan telak dalam laga lanjutan pekan ke-32 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Jatidiri, skuad Mahesa Jenar menekuk PSS Sleman dengan skor akhir 5-2. PSIS unggul terlebih dahulu lewat gol dari Septian David Maulana di menit ke-8 pertandingan. Kemudian PSS Sleman berbalik unggul melalui 2 gol yang dicetak oleh Ricky Kawor dan Ricky Dwi Saputro. Beruntung Wawan Febrianto mencetak 1 gol sebelum babak pertama berakhir. Masuki babak kedua, PSIS semakin mengamuk dengan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesakan melalui Taisei Marukawa, Vitinho, dan Carlos Fortes. Sehingga laga ini sempat terhenti beberapa waktu karena kericuhan yang terjadi oleh sejumlah oknum supporter. Saat itu ribuan supporter terlihat turun ke lapangan dan masih belum diketahui pasti penyebab kericuhan tersebut. Guys, Graham Potter kan baru aja dipecat nih. Nah, menurut kalian kira-kira siapa pelatih Chelsea selanjutnya? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa!